bacakan dulu. Ini ada pada kata kajian agak hari ini. Ustaz akan ceramah selama 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Mohon audio selama kajian berlangsung, dan juga mohon bagi akhwat agar mematikan tampilan video. Dan mohon di-mute semua ya, agar tidak mengganggu jalannya kajian. Sebelum kita mulai, akan saya sapa dulu Ustaz. Apa kabar Ustaz Firanda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngabuburit ini tetap dan insyaallah dengan mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Kami sudah siap untuk mendengarkan tausiah. Semoga kami dapat menarik manfaat dan faedah dari video. Pada Ustaz Firanda, saya Abdullah Alika. Apa kabar Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sampai pada hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, ya. Anna rajulan, dari sahabat Jabir, bahwasanya ada seorang lelaki sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ini berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul haram, dan aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram. Wa lam azid ala dzalik syai'an, dan aku tidak menambah sama sekali setelah itu. Adkhulul jannata, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Nabi berkata, benar. Rawahu Muslim. Kata hadis riwayat Muslim, makna haramtul haram, maknanya mengharamkan yang haram, maksudnya ijtanabtuhu, yaitu aku menjauhinya. Wa makna ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, maksudnya fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukannya dengan meyakini akan kehalalannya. Ini hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bin al-Haram, ya. Dia dan ayahnya adalah dua sahabat. Yang ayahnya Abdullah bin Haram meninggal tatkala perang Uhud. Jabir meriwayatkan ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Lelaki ini diperselisihkan tentang siapa namanya, namun banyak dari para ulama mengatakan namanya adalah Nu'man ibnu Al-Qawqal. Nu'man ibnu Al-Qawqal. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasulullah, bagaimana jika aku hanya salat 5 waktu, artinya tidak melaksanakan salat sunnah, salat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya puasa di bulan Ramadan saja, tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Tetapi wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalik, dan aku tidak nambah-nambah lagi. Apakah bisa masuk surga? Pertanyaan sederhana. Aku amalnya terbatas. Apa bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, bisa. Ya, bisa, ya. Ada beberapa faedah yang diambil dari hadis ini, ya. Yang pertama, bahwasanya bagaimana, ya, orang ini, sahabat ini ingin menjelaskan mungkinkah masuk surga jika aku hanya membatasi pada amal-amal ini. Di sini tidak disebutkan tentang haji dan puasa, haji dan sedekah, zakat. Tidak disebut tentang haji dan zakat. Kata para ulama, bisa jadi sahabat ini mungkin dia tidak berbicara tentang zakat karena dia bukan orang kaya sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Atau bisa jadi tidak disebutkan haji karena mungkin ketika itu belum diwajibkan haji, karena kewajiban haji muncul belakangan, ya, di akhir-akhir Islam, ya. Di akhir-akhir Islam baru terjadi atau turun kewajiban haji, ya, sehingga pembahasan dia tentang masalah salat dan puasa saja, salat dan puasa saja. Sehingga dia bertanya, kalau saya cuma salat 5 waktu dan puasa Ramadan, ya,
saya tidak sholat sunnah-sunnah dan saya tidak puasa sunnah-sunnah, tetapi saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, apa saya bisa masuk surga? Kemudian yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal artinya saya meyakini akan kehalalannya, saya melakukannya atau saya memakannya, saya mengkonsumsinya dengan meyakini itu adalah suatu yang halal. Haramtul haram maksudnya saya meninggalkan sesuatu dengan meyakini, meninggalkan sesuatu yang haram dengan meyakini itu adalah sesuatu yang haram. Ya, jadi saya meyakini akan keharamannya. Dan ini penting ya, karena kita tahu ada orang meninggalkan perkara-perkara yang haram bukan karena meyakini keharamannya, tapi karena takut dengan kesehatannya terganggu ya, atau takut dengan hinaan orang misalnya atau omongan orang. Tetapi yang dimaksud dia meninggalkan sesuatu karena Allah dan dia meyakini itu yang Allah mengharamkannya, sehingga dia meninggalkannya. Ya, itu maksudnya haramtul al-haram, yaitu meninggalkannya perbuatan tersebut sambil meyakini bahwasanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ala dzalik, dan aku tidak menambah sama sekali. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya masuk surga ya adalah perkara yang mungkin. Buktinya seorang hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, ya bisa masuk surga. Dan hadis-hadis seperti ini disebutkan oleh para ulama, maknanya mutawatir maknawi, yaitu banyak hadis yang semakna dengan ini, banyak. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jam'ul Hikam, hadis-hadis yang semakna dengan ini. Ada yang datang, ya Rasulullah, saya cuma sholat 5 waktu, saya cuma ini, saya tidak mau tambah, tidak mau kurang, bisa masuk surga? Katanya bisa. Ya, dan hadis seperti ini mirip, bukan cuma dari sahabat Nu'man Ibnul Qawqal, yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga itu banyak. Di antaranya jika seorang melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia bisa masuk surga meskipun dia tidak banyak melakukan yang sunnah-sunnah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir saya sebutkan ayat, saya carikan. Dalam surat Fatir ayat 32 ya. Surat Fatir 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma awrathna al-kitab alladhi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian setelah itu Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami wariskan Alkitab alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih, hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang kami pilih. Allah sebutkan model 3 hambanya. Faminhum, di antara mereka, kata Allah, di antara mereka, pertama, zalimun li nafsih, yang menzalimi dirinya sendiri. Ini yang bermaksiat masing-masing. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka yang kedua adalah yang sedang atau membatasi. Wa minhum sabiqun bil khairat, yang ketiga yang berlomba dalam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu kemuliaan yang besar ketika seorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka memasukinya. Yuhallawna, mereka dihiasi dengan emas dan lu'lu', mutiara-mutiara, walibasum fi harir, dan mereka memakai pakaian sutra.
Perhatikan ini, Allah menjelaskan tentang penghuni surga, ada 3 model. Ini semua ketiganya penghuni surga. Ya. Ketiganya adalah 3 kelompok penghuni surga. Kelompok pertama yang Allah sebutkan di luar adalah yang menzalimi dirinya. Ini maksudnya khalatu amalun salihan wa akhara sayyi'ah, mencampurkan amal saleh dengan kemaksiatan. Sebagian dalam ayat yang lain kata Allah, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, mencampurkan amal saleh dengan maksiat. Makanya disebut dengan menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya itu dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua muqtasid, ini yang sedang kita bahas, yang membatasi, yang mencukupkan dengan wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sunnah tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang semangat, yaitu selain wajib berlomba dalam yang sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram, bahkan juga yang makruh. Tentunya kalau kita lihat dari tingkatan, maka tingkatan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Dia hanya tidak mengerjakan yang wajib-wajib saja, sunnah-sunnah juga dia kerjakan. Dia semangat. Tetapi ketiga kelompok ini, setelah ayat selanjutnya Allah mengatakan mereka mau surga. Jadi ayat ini, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha." Surga Adan yang mereka memasukinya. Di sini kata mereka ada wawu al jamaah kalau bahasa Arab. Kata mereka ini mencakup ketiga kelompok tersebut. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan wawu di sini yang menunjukkan artinya mereka hendaknya ditulis dengan maul ainain, ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Karena ternyata bisa masuk surga bukan cuma orang-orang yang super soleh yang bisa masuk surga seperti sabiqun bil khairat, yang mereka ini jarang, terlebih lagi di zaman sekarang. Tapi ternyata ada 2 model lain yang juga bisa masuk surga. Di antaranya yang menyampurkan amal soleh dengan maksiat. Dia ada maksiat tapi ternyata kebaikannya lebih banyak, atau Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, sehingga dia bisa masuk surga. Kemudian yang kedua muqtasid, yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Dia tidak menjalankan sunnah-sunnah dan dia meninggalkan yang haram-haram, dan makruh-makruh mungkin dia kerjakan. Nah, ini yang sedang kita bahas ini adalah pertanyaan dari sahabat yang dalam hadis tersebut, yaitu An-Nu'man bin Al-Qawqal. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, ya, menurut engkau bagaimana idza shallaitul maktubat, jika aku hanya salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku hanya puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku hanya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai', dan aku tidak nambah sekali, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Na'am, bisa." Tapi model kedua bisa. Jadi kalau saya masuk surga adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil, yang memang tidak digambarkan seakan-akan orang tidak mungkin masuk surga. Mungkin orang masuk surga, ya, tapi tentu perlu perjuangan, tentu perlu ibadah. Tapi yang jelas masuk surga ada 3 model. Ada model yang paling hebat, orang-orang soleh, semangat, perkara selalu paling depan. Kalau sholat saf pertama, kalau baca Quran paling duluan, kalau sedekah nomor 1,
Ini. Yang kedua yang hanya yang wajib-wajib doang, yang sunah-sunah tidak dia kerjakan. Salat 5 waktu doang, zakat aja, puasa Ramadan, Senin Kamis enggak, puasa Daud tidak, puasa Ayyamul Bid tidak. Pokoknya Ramadan doang ya. Kemudian yang terakhir yang selain melakukan kebajikan, melakukan kemaksiatan, tapi Allah ampuni mereka. Ini semua adalah penghuni surga. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mendahulukan penyebutan zalimun li nafsi, karena ini disebutkan di luar. Kelompok ini disebutkan karena ini yang paling banyak. Di sini lebih dulu karena mereka yang paling banyak. Banyak penghuni surga. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan kita ya masuk pada kelompok yang pertama. Yang kelompok paling top jarang. Makanya ini diantara salah satu ayat yang kata para ulama disebut dengan arja ayatin fi kitabillah, ayat yang sangat memberikan harapan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Allah sebutkan di antara penghuni surga ada yang zalimun li nafsih, yang dia menzalimi dirinya, itu mencampurkan kebaikan dengan maksiat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepadanya. Nah, orang yang sedang kita bahas dia masuk dalam hadis ini, bagian ini, yaitu Nu'man bin Al-Qawqal. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk melakukan amal-amal sunnah yang lain, tidak menganjurkan untuk melakukan puasa-puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah? Wallahu alam, karena Rasulullah SAW mungkin menjawab sesuai dengan pertanyaan dia bertanya. Ya, yang berikutnya juga selain itu bisa jadi bahwasanya dia mungkin baru masuk Islam ya, sehingga kalau dikasih tahu dengan segala amalan mungkin dia merasa berat, maka cukup dengan salat 5 waktu, dengan puasa Ramadan ya. Apakah bisa menjamin masuk surga? Kata Nabi bisa ya, mungkin dengan berjalan waktu mungkin dia akan lebih semangat menjalankan lebih daripada ini. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya adalah hal yang biasa bagi para sahabat ketika mereka beramal soleh, mereka ingin surga. Mereka ingin surga, dan itu hal yang sangat wajar. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah seorang berusaha untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya para anbiya, para nabi, mereka berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Contoh nyata adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya, waj'alni min warathati jannatin na'im, ya Allah jadikanlah aku di antara pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi SAW, banyak sekali doa-doa Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepada engkau surga. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, itu surga yang paling tinggi ya. Surga yang paling tinggi. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam medan pertempuran, dalam medan jihad, kata Rasulullah SAW, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Jadi merupakan hal yang sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis tentang bicara tentang surga. Kemudian syariat mengiming-iming surga banyak sekali. Siapa ingin masuk surga? Sehingga kalau kita dapati banyak pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan jika aku mengerjakan masuk surga. Ya, Rasulullah, kau bikin begini ya. Jadi adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang rindu untuk masuk ke surga, dan di antara kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sebut hal ini untuk membantah sebagian orang-orang sufiyah yang mereka mengatakan seorang beribadah tidak boleh ingin surga dan tidak boleh takut dengan neraka. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, kalau saya beribadah karena ingin surga dan karena takut neraka, masukkanlah aku ke neraka jahanam. Ini tidak benar. Ini sesuatu yang menyelisih fitrah ya. Menyelisih fitrah. Allah sebutkan tentang manusia suka dengan kenikmatan ya, manusiawi ya.
Dan Allah mengiming-iming tentang indahnya surga di Al-Quran banyak sekali, tentang indahnya surga dalam hadis-hadis banyak sekali. Kalau ternyata kita tidak boleh ingin surga, maka ini adalah penyesatan kepada manusia. Gimana Allah mengiming-iming surga dalam Al-Quran, Rasulullah mengiming-iming surga dalam hadis-hadis, kemudian kita enggak boleh ingin masuk surga. Sementara Nabi sendiri berdoa untuk masuk surga. Nabi sendiri berdoa untuk masuk surga. Seperti ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, walakinni as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Ya Rasulullah, aku tidak pandai meminta sebagaimana permintaanmu dan permintaan Mu'adz, tapi doaku intinya aku minta kepada Allah untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Apa kata Nabi SAW? Haulahu nudandin. Saya dan Mu'adz juga permintaan kami seputar itu. Intinya masuk surga, dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW pernah sholat kemudian diperlihatkan surga sampai Nabi maju. Sampai Nabi maju ingin mengambil, Rasulullah sedang sholat, Allah perlihatkan surga, Rasulullah maju. Ya, tertarik dengan surga tersebut sampai Rasulullah SAW ingin mengambil setandon buah yang ada di surga. Ketika dinampakkan neraka, Rasulullah SAW mundur ya. Jadi adalah hal yang wajar. Kemudian dalam banyak hadis, banyak Al-Quran menyebut tentang surga, kenikmatan surga, tentang makanannya, tentang minumannya, tentang bidadarinya, tentang kebunnya, tentang berbagai macam ya. Karena memang hal itu yang diimpikan oleh para orang-orang yang beriman untuk bisa kembali ke rumah mereka yang sungguhnya. Karena dahulu nenek moyang kita Adam alaihissalam tinggal di surga, kemudian melakukan kesalahan diturunkan dari surga, dan orang-orang beriman ingin kembali ke rumah mereka yang daerah mereka yang sungguh, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang paling mulia dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nabi Ibrahim. Yang keduanya diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata keduanya minta untuk masuk surga ya. Apakah kita merasa lebih bertakwa dari Nabi Muhammad SAW? Nabi saja minta surga, kita bilang kita enggak. Apa kita merasa lebih hebat daripada Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan berbagai macam ujian, disuruh nyembelih anaknya, dipisahkan dari putranya Ismail, diusir dari kampungnya, mau dibakar dengan satu kampung, satu negeri semuanya ingin membakarnya, diusir oleh ayahnya. Kita masih merasa iman kita lebih hebat daripada Ibrahim yang dengan sendirian dia menghancurkan patung-patung berhala, berdebat dengan kaumnya. Dia sendiri minta masuk surga. Dia sendiri berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im ya. Jadikanlah aku termasuk pewaris surga, dan ini disyariatkan kita minta surga. Ya, maksud saya para sahabat biasa mereka ingin masuk surga. Mereka tanya mana yang menghalangi masuk surga, mereka jauhi. Mana yang menjauh masuk neraka, mereka jauhi. Dan kemudian tiba-tiba datang orang mengatakan, ya Allah, kalau saya berdoa, saya beribadah kepada Engkau karena ingin masuk surga, masukkan aku ke neraka. Ini enggak benar. Enggak benar ya. Ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyelisih akidahnya para anbiya. Tapi kemudian juga wa ahlaltul halal. Saya setelah salat 5 waktu, meskipun saya tidak salat sunnah, dan puasa bulan Ramadan meskipun saya tidak puasa sunnah, tapi saya menghalalkan yang halal. Menghalalkan maksudnya yang halal saya katakan halal. Makanya tidak boleh kita mengharam-haramkan apa yang halal. Allah Subhanahu wa taala tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Kalau halal, jangan kita bilang haram ya. Karena kita wara', zuhud, kita bilang haram, enggak boleh. Ya. Bahkan Allah menegur orang-orang yang mengharamkan yang halal ya, karena dengan tujuan zuhud atau yang lainnya. Lihatlah orang-orang Nasara, mereka rahib-rahib mereka sampai tidak mau nikah, mengharamkan yang halal. Tidak mau nikah, tidak mau ini, tidak mau anu ya. Kata Nabi SAW, bu'ithu bil hanifiyati samha, aku diutus dengan agama yang mudah, kemudian yang jauh dari kesyirikan. Bukan diutus dengan ruhbaniyah, tidak boleh ini, tidak boleh anu, tidak boleh nikah, tidak. Yang halal kita harus katakan halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Halal, kalau halal kita boleh pakai baju bagus, kita boleh tinggal di rumah yang bagus, kita boleh naik kendaraan yang bagus, enggak jadi masalah. Seorang jangan berlebih-lebihan. Yang penting tidak boleh min ghairi sarafin wala makhilah, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong, itu saja. Maka ketika seorang menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang halal, maka itu di antara syarat masuk surga, harus menghalalkan yang
halal. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang berlebihan dalam beribadah sehingga dia mengharamkan yang halal. Oleh karenanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berdebat dengan orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan jumlah mereka sekitar ada 6.000 ketika itu atau 8.000, maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh Ali untuk berdebat dengan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sengaja memakai baju yang indah, sengaja memakai baju yang indah untuk berdebat dengan mereka. Maka mereka mengingkari, baju apa seperti ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju yang indah. Ya, seakan-akan orang soleh tidak boleh. Mereka mengharamkan seakan-akan orang soleh yang zuhud tidak boleh pakai baju yang indah. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, aku melihat Nabi pakai baju yang indah. Aku melihat Nabi pakai baju. Nabi terkadang punya baju yang spesial untuk sholat Jumat atau untuk Id. Ya. Dan di antara baju Nabi dari hibar itu dari jenis pakaian yang agak mahal. Rasulullah SAW artinya seadanya. Rasulullah SAW tidak juga beli barang yang mahal semua, enggak. Tapi kalau ada kebetulan yang pakaian bagus, ada yang kasih sama Nabi, Nabi pakai. Ya. Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas kemudian membacakan firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ini boleh pakai baju bagus. Yang penting tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Itu saja. Adapun baju bagus, rapi, ini suatu yang dianjurkan dalam syariat, ya. Makanya Rasulullah SAW sisiran, Rasulullah SAW pakai baju yang bagus, ya. Rasulullah bersih, Islam mengajarkan kebersihan. Bukan seorang penghuni surga itu orang yang komproh, kemudian yang tidak perhatian sama kebersihan, bajunya bau, bajunya kumal, pakai. Enggak, itu bukan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan ruhbaniyah. Islam tidak mengajarkan ruhbaniyah. Artinya seorang sesuai dengan kemampuannya. Makanya di antara yang penting adalah wa ahalaltu halal, aku menghalalkan yang halal. Kalau halal bilang halal. Ya, jangan mengharamkan yang halal. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka mengharamkan perkara-perkara yang halal dari makanan, dari pakaian dengan apa yang mereka pikirkan, ya. Seperti Allah menyebutkan tentang perbuatan orang musyrikin, ya, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan keji. Apa maksudnya perbuatan keji yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf? Orang-orang musyrikin ketika mereka tawaf, mereka telanjang, tidak mau pakai baju. Mereka mengharamkan pakai baju ketika kita tawaf. Ketika ditanya kenapa kalian tidak mau tawaf dengan berpakaian, kata mereka, kami tidak mau bertawaf dengan menggunakan pakaian yang pernah kami gunakan untuk maksiat. Sehingga orang-orang musyrikin Arab ketika mereka datang di Mekah ingin tawaf, mereka lepas baju mereka, mereka beli baju baru. Kalau ada baju baru mereka pakai yang belum pernah dipakai sama sekali untuk tawaf. Kalau tidak mereka pinjam dari orang-orang Quraisy baju untuk mereka gunakan tawaf. Kalau mereka tidak dapat baju baru, tidak punya uang, tidak bisa beli dan tidak juga dapat pinjaman, mereka tawaf telanjang. Kalau ditanya kenapa, kata mereka karena kami tidak mau tawaf dalam kondisi pakai baju yang pernah kami gunakan untuk dosa. Ini bid'ah yang mereka pikirkan sehingga mereka tawaf dengan telanjang. Allah tegur. Setelah itu Allah sebutkan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi." Siapa yang berani mengharamkan apa yang halal? Pakai baju. Siapa yang mengharamkan baju? Ya. Mereka mengharamkan yang halal karena logika. Menurut mereka ini lebih dekat kepada Allah kalau tawaf tanpa memakai baju, seakan-akan dengan fitrah bertemu dengan Tuhan tanpa pakai apa-apa. Ini kan pemikiran. Tapi ternyata itu menyelisih syariat. Sama, mereka juga punya mengharamkan, ini kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah tidak pernah mensyariatkan namanya sa'ibah, kemudian ham, kemudian wasilah, ya. Dan ini adalah nama-nama hewan. Ini adalah nama-nama hewan yang diharamkan untuk dimakan. Kenapa? Karena dikeramatkan. Kalau ada kambing misalnya melahirkan betina terus berapa kali tanpa ada di sela-sela dengan anak jantan, maka ini tidak boleh dimakan, harus dikeramatkan. Kalau ada onta yang melahirkan jantan atau betina beberapa kali, 5 kali kalau tidak salah tanpa diselingi dengan jantan, maka ini onta keramat, tidak boleh dimakan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan.
Maka Allah tegur ya, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, kalau Allah halalkan jangan kita haramkan. Seakan-akan kita tidak bersyukur, saya enggak mau ya Allah, ini haram bagi saya. Allah kasih kamu untuk nikmat. Ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa seluruh di atas muka bumi ini. Allah halalkan, kenapa kau haramkan? Ya. Maka kalau ada orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini salah satu halangan yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ini juga kalau telah datang dalam dalil jelas dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya hukumnya haram, maka jangan coba-coba kita untuk menghalalkan. Jangan coba-coba kita untuk menghalalkan. Maka ini menuntut kita untuk belajar agar kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Sebagian orang menggampangkan, ya ini halal, padahal haram. Oh ini halal, ini apa namanya haram zaman itu, sekarang sudah jadi halal. Ini hanya haram bagi orang-orang Arab Badui 1400 tahun yang lalu, walaupun bagi kita jadi halal. Ya enggak boleh. Orang tidak boleh sembarangan menghalalkan yang haram, karena di antara syarat masuk surga adalah haramtul haram. Kita mengharamkan yang haram. Kalau itu perkara yang haram harus kita haramkan dan kita jauhi. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu berkaitan dengan hadis yang nomor 22. Mungkin ada waktu kita lanjutkan hadis ke-23. Hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, bahwasanya ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Was salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah petunjuk. Was sabru dhiya'un, dan sabar adalah lampu ya, cahaya. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, dan Quran adalah membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Kullun nasi yaqdu, setiap orang keluar di pagi hari, fabai'u nafsahu, dia jual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, maka dia akan memerdekakannya atau dia akan membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis berikutnya cukup panjang, kalau kita sempat selesai, kalau enggak kita lanjut di kesempatan yang lain. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 23. Tentang amalan-amalan soleh yang dianjurkan. Amalan-amalan soleh yang dianjurkan, di antaranya berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan baca Al-Quran. Ya. Ini adalah hadis yang menganjurkan kita untuk banyak beribadah, karena semuanya ada timbangannya di akhirat. Kita mulai dari sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Sebagian ulama berpendapat tuhur di sini maksudnya adalah membersihkan diri daripada berbagai macam kesyirikan. Karena kalau ingin kita sempurna iman kita, ada takhliyah wa tahliyah, yaitu membersihkan dan menghiasi. Membersihkan artinya membersihkan iman kita dari segala bentuk kesyirikan. Hati kita bersihkan, jauh dari bentuk segala kesyirikan, syirik kecil, syirik besar. Jauhkan di hati kita dari ketergantungan kepada makhluk, ya. Gantungan hati kita hanya kepada Rabbul Alamin. Jangan kita beribadah ingin dipuji, ingin disanjung. Kita beribadah semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan at-tuhur, mensucikan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Tidak seperti sebagian orang yang kemudian menggantungkan hatinya kepada jimat, menggantungkan hatinya kepada sebab-sebab duniawi. Kita bilang semua sebab duniawi hanyalah sebab, yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ikhtiar, melakukan sebab, tapi kita yakin yang menentukan akibat adalah Rabbul Alamin. Ini tafsir pertama tentang at-tuhur. Mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Yang kedua, yang dimaksud dengan at-tuhur, tafsiran kedua, at-tuhur maksudnya berwudu, bersuci, maksudnya bersuci secara yang kita ketahui dengan mandi junub, dengan berwudu. Syatrul iman, iman maksudnya adalah salat. Allah menamakan dalam Al-Quran salat dengan keimanan. Ketika kiblat berubah dari Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kiblat
berubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Padahal sebagian sahabat kita salat menghadap Baitul Maqdis. Karena Nabi ketika ke kota Madinah masih menghadap Baitul Maqdis sampai sekitar 16 bulan 17 bulan. Setelah itu baru kemudian turun firman Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha," kami akan rubah kiblat menuju kiblat yang kau sukai wahai Rasulullah, yaitu ke Ka'bah. Sementara sebagian sahabat yang di Madinah sudah salat sampai 16 bulan, 18 bulan, 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Maka mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan nasib mereka? Nasib salat mereka. Mereka sekarang sudah meninggal dunia. Sebagian sahabat sudah meninggal dunia. Sementara mereka waktu hidup mereka salatnya menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap Ka'bah. Maka ketika itu Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di sini maksudnya adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Meskipun sebagian kalian salat menghadap Baitul Maqdis tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi suatu yang hilang ditiup angin. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, tapi Allah menamakan salat dengan iman. Sehingga ditafsirkan iman di sini maksudnya salat. Sehingga kalau kita tafsirkan at-tuhuru syatrul iman, maksudnya wudu bersuci adalah setengah daripada salat. Karena kita tahu tidak mungkin kita salat kecuali berwudu terlebih dahulu. Ini isyarat tentang bahwasanya berwudu adalah ibadah. Berwudu adalah ibadah. Makanya seorang ketika berwudu berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi intinya Rasulullah SAW memotivasi untuk berwudu seperti wudu Nabi. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang wudu seperti wuduku ini. Maka seorang tahu di antara ibadah yang mulia adalah berwudu. Tapi dia berwudu sesuai dengan wudunya Nabi, berusaha mengikuti sunnah Nabi semaksimal mungkin sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi agar wudunya semakin sempurna. Ini di antara keutamaan berwudu. Ternyata wudu adalah setengah salat karena dia adalah muqaddimah salat. Tanpa wudu salat tidak akan diterima. Kemudian di antara amal saleh yang lain adalah berzikir. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Memuji Allah, segala puji bagi Allah akan memenuhi timbangan. Artinya ditimbang pada hari kiamat kelak dengan sangat berat. Jika seorang mengucapkan alhamdulillah dengan benar-benar memahami maknanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi pertama, kita memuji Allah karena kemuliaan sifat-sifatnya, yang maha tinggi sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari dua sisi ini. Berbeda kalau kita berkata kita bersyukur kepada Allah. Lafal kalimat kata kita bersyukur kepada Allah terfokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau syukur fokus kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga. Tapi kalau kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka kembali kepada dua hal. Kita memuji Allah karena sifat-sifat Allah yang maha agung dalam sifat-sifatnya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam kehidupannya, sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Yang kedua, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam banyak hal. Di antaranya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Di antaranya karena kemuliaan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, sebagaimana di muqaddimah surat Al-An'am. Di awal surat Al-An'am kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan juga menjadikan cahaya, ya. Kemudian alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, ya, walam yaj'al lahu iwaja. Kita juga muji Allah, di antara segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di antara nikmat Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, dan Allah menjadikan Al-Quran tersebut tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati ma fil ard. Ya, segala puji bagi Allah yang semuanya di langit dan bumi adalah miliknya. Kita muji Allah karena semua alam semesta adalah milik Allah. Bahkan ketika Allah memutuskan perkara-perkaranya,
wa quti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Allah membinasakan suatu kaum yang berbuat zalim, berbuat kesyirikan yang membangkang, Allah memuji dirinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya keputusan Allah untuk membinasakan mereka adalah pujian bagi Allah karena mereka membangkang, kurang ajar kepada pencipta alam semesta. Allah binasakan mereka dan Allah memuji dirinya. Kita juga bahkan dalam keputusan-keputusan Allah yang mungkin tidak kita sukai, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita terkena musibah, di antara ucapan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Jadi Allah terpuji dalam segala kondisi. Sifat-sifat Allah terpuji, syariat Allah terpuji, keputusan Allah terpuji, takdir Allah terpuji, semuanya terpuji. Maka segala puji bagi Allah, alhamdulillahi. Itu makna dari alhamdulillah. Belum lagi kalau kita tinjau dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karenanya dalam satu hadis disebutkan innallaha la yarda. Sungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba idza akala an abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha. Allah ridha kalau seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut. Wa an yashraba syarbah ya fa yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum kemudian muji Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah dalam segala bentuk kenikmatan, ya. Di antara pujian Allah kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kenapa dikatakan Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur? Disebutkan oleh para ahli tafsir karena Nuh suka memuji Allah. Dapat kenikmatan apa saja dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita pun demikian, ya. Seringlah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan, ya. Kita bangun tidur kita puji Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita muji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah matikan kita, ya. Alhamdulilladzi afani fi jasadi, di antara doa bangun tidur, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku, wa radda alaiha ruhi, mengembalikan ruhku, wa adina li bi dzikrihi, mengizinkan engkau untuk bisa memujinya. Kalau kita habis makan, kita berdoa, atau habis minum kita berdoa, alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, ya, tanpa tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya nasihat bagi saya pribadi juga bagi para pemirsa, ketika kita habis salat, kita ada zikir alhamdulillah 33 kali. Nikmati zikir tersebut. Benar-benar kita renungkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan kita merenungkan nikmat-nikmat yang kita rasakan, kita dapat nikmat terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Bahkan kalau kita kumpulkan orang untuk menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, enggak bakalan mampu. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Tapi kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Akan tapi manusia suka zalim, ya, berbuat dosa, kafar, suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita habis salat, jangan lupa kita nikmati zikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan penuh penghayatan, maka ini akan menjadi timbangan yang berat. Jadi jangan disangka amal soleh hanya sekedar misalnya berbakti kepada orang tua atau bersedekah. Di antara amal soleh adalah zikir, tapi zikir yang berkualitas. Zikir yang berkualitas, tidak sama antara seorang satu yang lain yang mengucapkan alhamdulillah. Seorang mengucapkan alhamdulillah dengan benar-benar perenungan. Bahkan ketika terkena musibah dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dia tahu di balik musibah ini pasti ada hikmah yang Allah kehendaki, yang akal dia belum sampai, nalar dia tidak sampai. Terkadang Allah buka rahasia tersebut, entah beberapa lama berikutnya baru dia sadar, oh ternyata. Dan itu sering kita alami. Pokoknya kita musibah, kita bilang dulu alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Entah kita bisa mikir atau tidak, tapi nanti kita akan sadar setelah itu, oh benar dulu. Seandainya dulu saya dapat nikmat itu, seandainya saya tidak dapat musibah ini, mungkin saya begini-begini, baru kita sadar. Maka beda antara satu dengan yang lain ketika mengucapkan alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah dengan kualitas iman, dengan perenungan, maka akan memberatkan timbangan dia pada hari kiamat kelak. Dan ini dalil bahwasanya di hari kiamat ada namanya timbangan. Dan ini antara bentuk keadilan yang Allah tegakkan. Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan tegakkan timbangan pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu jiwa pun yang akan dizalimi. Meskipun amal dia hanya sekedar seberat biji sawi, kami akan datangkan, ya. Jadi
timbangan yang Allah tegakkan pada hari kiamat akan sangat adil dan detail. Sifatnya dua, adil dan detail. Dan salah satu yang membuat timbangan menjadi berat, zikir. Kalau seorang berucap zikir alhamdulillah dengan perenungan, dengan kualitas, maka dia akan mendapatkan timbangan yang berat pada hari kiamat kelak. Dan ini salah satu dalil bahwasanya zikir ibadah yang agung, ibadah yang mudah, tapi banyak orang meninggalkannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, zikir adalah ibadah yang mudah, bisa dilakukan di mana saja. Sebagaimana orang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk dia bisa berzikir, dalam kondisi berdiri dia bisa berzikir, dalam kondisi berbaring dia ingat kepada Allah. Mudah. Tidak harus berwudu dulu. Orang berjunub juga dalam kondisi junub juga boleh berzikir. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, boleh. Tapi banyak orang meninggalkannya. Banyak orang meninggalkan. Padahal amalan mudah, pahala besar. Kemudian tidak semua orang ketika berzikir kualitas zikirnya tinggi. Maka harapan bagi saya pribadi juga bagi para pemirsa ketika berzikir hendaknya berzikir dengan berkualitas. Tapi mungkin kita sampai di sini aja. Nanti insya Allah kita lanjutkan kelanjutan hadis ini karena masih banyak faedah yang akan disampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah kita. Memang hadis ini sangat memberikan semangat sekali untuk kita ya Ustaz ya. Karena yang di hadis ke-22 tadi bahwa melaksanakan wajib dan menjadikan yang haram itu akan masukkan surga walaupun kita punya maksiat masih punya harapan gitu Ustaz. Masih ya. Jadi ini pertanyaan banyak sekali seputar itu Ustaz. Baik, silakan. Bagaimana kalau kita maksiatnya itu belum bertaubat Ustaz? Jadi kayak ini taubat itu kayak mesti ada formanya gimana gitu Ustaz? Iya. Untuk bertaubat. Ya. Terima kasih. Tentunya hadis tadi, hadis nomor 22 memberikan kita harapan bahwasanya masuk surga itu mungkin. Tapi juga jangan menjadikan kita akhirnya menggampangkan. Kita juga tidak boleh menggampangkan ya. Tidak boleh. Dalam hadis-hadis banyak melakukan amal sedikit masuk surga. Ada orang masuk surga gara-gara dia menghilangkan gangguan dari jalan. Masuk surga. Ada seorang wanita berzina dimaafkan oleh Allah gara-gara beri minum kepada seekor anjing. Tapi sebaliknya ada juga masuk neraka gara-gara begini, gara-gara begitu, banyak juga gara-gara ngekang kucing mati masuk neraka. Oleh karenanya seorang antara harapan dan takut. Senantiasa seorang mukmin antara khauf dan roja. Dia harapan tapi dia juga takut kepada Allah sehingga tidak menggampangkan dan juga tidak putus asa di antara kedua hal tersebut. Tapi intinya Allah mengabarkan ada orang-orang yang zalimun li nafsih yang dia melakukan dosa tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat tentunya adalah seorang memenuhi persyaratannya, persyaratan taubat meninggalkan dosa tersebut, yang kedua menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpulkan tiga hal ini, dia meninggalkan dosa tersebut, dia menyesali, bertekad tidak mengulangi, benar-benar hatinya bertekad tidak mengulangi, maka taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memenuhi persyaratan ini, dia bertobat sementara dia masih melakukan maksiat, berarti dia tidak bertobat. Yang kedua mungkin dia tidak menyesal. Sebagian orang malah bangga, saya dulu begini, saya dulu begini. Dia cerita bangga dengan maksiat yang dilakukan. Ini namanya tidak bertobat. Seorang bertobat tidak boleh bangga, dia menyesal harusnya. Saya dulu gini, ya Allah, sedih bercerita tentang bukan membanggakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun orang yang kita tobat deh bulan Ramadan, nanti habis Ramadan kita kembali lagi. Sekarang judi tutup dulu deh. Ini lagi bulan Ramadan. Nah, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sebab. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan sekitar 10 sebab dosa-dosa bisa diampuni. Di antaranya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-hasanatul mahiyat. Amal soleh yang banyak, kalau banyak bisa mendominasi kemaksiatan sehingga kemaksiatan tersebut akan gugur. Makanya Nabi mengatakan kepada seorang, wa'id bi sayyi'atil hasanatan huwa, kalau kau melakukan kemaksiatan lakukanlah kebajikan, niscaya kebajikan tersebut akan menggugurkan kemaksiatan yang kau lakukan. Bisa jadi dia diampuni dosa-dosanya karena doa-doa orang untuknya, doa anaknya, doa kawan-kawannya untuk dia sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diampuni dosa-dosanya karena syafaat. Nanti di akhirat kala ada yang beri syafaat kepada dia sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dosa diampuni karena musibah yang dialami. Dia dapat musibah dan musibah-musibah akan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Bisa dosanya diampuni ketika dia mengalami kesulitan, ya, misalnya
di alam barzah mengalami kesulitan, atau di padang mahsyar kesulitan yang dia hadapi, ini juga bisa mungkin menghapuskan dosa-dosanya ya. Dan banyak hal, ada sekitar 10. Yang terakhir di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan kehendak Allah, terserah Allah. Makanya Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak bakalan mengampuni dosa syirik. Kalau orang meninggal dalam kondisi syirik, Allah tidak akan mengampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi bisa jadi Allah memang ingin mengampuni, terserah Allah. Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ingin mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Intinya bukan cuma taubat saja, tapi ada sebab-sebab lain yang bisa menjadikan dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya, apakah hukum bekerja di perusahaan penjaminan kredit syariah? Apakah benar sudah halal dan boleh bekerja di perusahaan tersebut karena sudah menjadi syariah atau masih syubhat ya Ustaz? Terus terang saya tidak tahu tentang hal tersebut ya. Saya tidak tahu tentang penjaminan kredit syariah. Saya tidak ada gambaran sehingga saya tidak bisa memberi jawaban ya. Seorang yang bekerja hendaknya benar-benar bertanya. Kalau memang ada yang halalkan, alhamdulillah, mudah-mudahan halal. Kita sih berharap semuanya halal ya. Tapi kalau dia ragu, dia cek, tanya kepada ahlinya. Saya tidak tahu tentang prakteknya seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga tidak ada gambaran untuk bisa memberi jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai kerja yang lain ya Ustaz, misalnya kerja di industri film, itu haram atau halal ya Ustaz? Tergantung filmnya. Filmnya buka aurat ya repot, ya filmnya ya repot lah. Ya repot ya. Baik, pertanyaan lain lagi Okay. adalah untuk golongan kedua, yaitu orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja Ustaz, itu tidak mengerjakan sunnah yang sangat dianjurkan kalau sunnah muakkad. Apakah golongan kedua dan ketiga ini nantinya akan tetap dihisab dan dosa-dosanya yang lalu diampuni atau diberi hukuman untuk mensucikan dosa-dosanya? Kalau kita lihat golongan kedua kan yang pertama zalimul nafsi, yang melakukan maksiat tapi kebaikannya mendominasi atau Allah ampuni dia. Yang kedua muktasid ini dia tidak melakukan dosa-dosa. Dia melakukan kebaikan, cuma yang wajib-wajib doang, yang sunnah dia malas. Tapi dia juga tidak melakukan yang haram. Mungkin makruh dia kerjakan, tapi yang haram dia tidak kerjakan. Dia pokoknya haram garis merah, enggak ada haram. Ini haram saya enggak mau. Kalau makruh masih mungkin mau. Tapi kalau haram enggak. Tapi yang sunnah juga tidak dia tidak meninggalkan sunnah bukan karena menggampangkan, meremehkan. Tapi memang dia malas ya. Dia tahu sunnah itu baik, cuma orang tingkat-tingkat iman, kita tidak bisa maksain orang. Yang penting dia sholat 5 waktu, jangan kita cela. Dia sholat 5 selesai, dia tidak sholat qobliyah, tidak terserah dia. Yang wajib dia sudah kerja, nanti jangan cela dia. Ya, dia belum tergerak iman, ya terserah masing-masing orang. Yang penting yang wajib dia kerjakan, ya. Nah, kalau kita lihat dari muktasid, yaitu yang hanya mencukupkan pada yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka seharusnya dia aman, dia main di zona aman, artinya dia tidak melakukan dosa. Ataupun kalau dia melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya ini semua akan dihisab. Yang tidak dihisab adalah yang masuk dalam golongan sabiqun bil khairat. Kata para ulama, inilah golongan di antara mereka, sabiqun bil khairat tidak banyak. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak dihisab. Yang makanya ketika Nabi menyebut tentang orang tidak dihisab, bukan hanya perkara yang haram yang mereka tinggalkan, bahkan perkara yang makruh mereka tinggalkan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, kata Nabi, humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta ruqyah. Padahal minta ruqyah itu boleh. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, padahal itu boleh, cuma hukumnya makruh. Mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang haram mereka tinggalkan, bahkan yang makruh mereka tinggalkan karena ini golongan yang spesial, sabiqun bil khairat, dan mereka tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Adapun zahir dari zalimul nafsi dan muktasid akan dihisab. Di antara sabiqun bil khairat ada yang dihisab dan ada yang tidak dihisab. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan nih yang mewakili kita semua nih, Pak. Ya. Pantaskah bila saya banyak berdosa lalu minta dimasukkan ke surga yang paling tinggi? Yang penting harapan saya kita minta dengan tulus. Kalau kita minta dengan tulus, bukan menggampangkan, bukan kita ya Allah Engkau kan maha baik, saya maksiat tapi bisa saja. Enggak gitu juga. Kita Muslim tadi itu antara apa? Antara takut dengan roja. Ketika seorang minta ya Allah masukkan aku surga Firdaus, dan Rasul yang suruh, kalau kau minta kepada Allah mintalah surga Firdaus. Jadi kita dituntut semuanya. Rasulullah tidak mengatakan hanya orang beriman saja yang minta surga Firdaus.
yang tukang maksiat nggak boleh. Rasulullah tidak mengklasifikasikan demikian. Rasulullah bilang, "Idza sa'altumullah," kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Tapi kita tahu doa butuh ketulusan dan butuh pembuktian. Seorang menggabungkan antara doa dengan ikhtiar. Misalnya seorang, ya Allah anugerahkanlah aku anak soleh, tapi dia nggak pernah kawin. Gimana mau anak soleh? Nggak mau kawin. Pokoknya nanti anak soleh datang sendiri. Nggak benar. Itu doanya nggak benar berarti. Harus ada doa dan ada ikhtiar, dan itu tawakal yang benar, menggabungkan antara ikhtiar dengan doa. Nah, kalau kita tulus minta, masih kita banyak dosa, kita berdoa, Allah saya malu tapi saya minta kepada Engkau surga firdaus. Kalau kita minta tulus, Allah akan menggerakkan hati kita untuk menjalankan konsekuensi dari permintaan kita. Tapi tadi kita harus minta dengan tulus. Jadi kalau pertanyaan apakah saya dilarang, saya pelaku maksiat minta surga yang tinggi, tidak dilarang, tapi mintalah yang tulus. Kalau kau minta yang tulus, kau akan digiringkan oleh Allah untuk konsekuensi menuju hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dicarikan jalannya Ustaz. Ya, tapi dia mintanya tulus, jangan minta-minta. Ya enggak, ya minta tulus, berdoa, menangis, ya Allah, perbaikilah kondisiku, ya Allah, aku ingin surga yang tinggi. Minta yang tulus agar Allah kabulkan. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan juga, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa, sholat, tapi berbuat maksiat juga Ustaz? Yang jelas maksiat akan mengurangi atau menghabiskan pahala seseorang. Saya sering sampaikan bahwasanya pahala puasa bisa kena roaming, tergantung maksiat apa yang kita lakukan. Dan Rasulullah sudah kabarkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Rasulullah juga bersabda, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang berpuasa namun dia bohong, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka di sana ada dosa-dosa yang kata para ulama, pahala puasa langsung habis. Roamingnya internasional langsung habis. Di antaranya dusta, ghibah. Di antaranya dusta dan ghibah. Ini dosa lisan yang siapa yang melakukannya ketika puasa, puasanya langsung habis. Ustaz, saya sudah terlanjur, dia minta ampun lah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah dosa yang kata para ulama, pahala puasa langsung habis. Adapun dosa-dosa yang lainnya yang tidak tersebut dalam nas, mungkin mandang haram lah, apalah, ini mungkin mengurangi, adapun mengurangi pahala puasa sejauh mana hanya Allah yang tahu. Tapi pahala maksiat cuma dua kemungkinan, mengurangi atau menghabiskan pahala puasa. Ya, kalau parah bisa jadi lebih mendominasi daripada pahala puasa. Allah alam bisawab. Satu lagi Ustaz, ada pertanyaan nih. Ya. Izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan tidak dapat menikmati ibadah karena dosa? Apakah orang yang selalu merusak gelisah karena pernah melakukan dosa, walaupun sudah pernah bertobat? Lalu bagaimana caranya agar hati ini tenang? Saya rasa seorang bersungguh-sungguh dia akan menikmati ibadah. Kita tidak bilang saya tidak bisa menikmati, belum kesungguhan aja. Kalau sungguh-sungguh dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, akan dekat dengannya. Ya. Kalau kita berusaha mendekatkan diri, Allah akan dekat dengan kita. Allah menilai usaha seseorang. Ya. Kalau kita merasa ibadah kita kok kurang serak, kurang nyaman, coba kita perbaiki hati kita, perbaiki pandangan kita, perbaiki pendengaran kita, jaga lisan kita. Karena di antara hal yang merusak hati, pandangan, pendengaran dan bicara. Orang banyak bicara, ya, bicara ngalur itu hatinya akan terasa keras. Kalau percaya aja deh, kita kumpul dua orang ya, ngobrol, kita gibahin seorang teman kita bilang, oh gini. Coba terus kita cek hati kita setelah itu. Kok rasanya ada sesuatu? Kita merasa sesuatu. Berarti ya hati kita sudah terkontaminasi, terkotori dengan omongan kita. Makanya kata para ulama, pandangan, pendengaran, omongan adalah corong yang mengantarkan kepada wadah, yaitu hati. Maka hati-hatilah, jangan segala sesuatu kita masukkan dalam corong-corong tersebut. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang melihat, jangan sembarang mendengar, agar hati kita bisa terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan hadis ke-23 Ustaz, bolehkah kita melakukan zikir sambil mendengarkan kajian atau sambil menulis hal-hal yang lain? Kalau kita butuh dua konsentrasi agak sulit. Zikir tetap boleh. Misalnya seorang berzikir tapi setengah lalai, tetap dia dapat pahala. Tapi zikir yang sempurna adalah yang nyambung antara lisan dengan hati. Kalau dia sambil masak, bisa insya Allah. Dia bisa zikir terus. Tapi kalau sambil dengar kajian, saya rasa agak sulit. Agak sulit karena dia akan terbagi otak dia. Dia mau konsentrasi berzikir dan bisa jadi dia ganggu orang di sebelahnya. Tapi kalau di sela-sela misalnya ustadznya diam atau apa, dia boleh berzikir. Saya rasa tidak. Karena pengajian kita butuh konsentrasi, apalagi pengajian yang ada dalil, ada butuh pemahaman ya, itu butuh konsentrasi ya.
Tapi kalau sambil nyetir sangat mudah. Sambil nyetir kita berzikir, kita bisa konsen zikir kita. Sambil nyetir, sambil masak ya, sambil apa ya, sambil nyetrika kita bisa berzikir ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambil periksa pasien bisa juga Ustaz ya? Terserah, yang penting konsentrasinya dibagi sedikit nggak ada masalah ya, insya Allah. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini, Ya, silakan. Saya mau bertanya bagaimana menghadapi orang tua yang menyampaikan agama. Saya mengajari adik saya agar tidak ikut ekskul musik, tapi orang tuanya malah memfasilitasi. Saya juga ikut kajian yang menganggap riba haram, tapi dianggap berlebihan. Padahal saya hanya ikut kajian itu saja. Bagaimana mendakwahkan hal-hal tersebut, terutama kepada orang tua, terutama pada bapaknya. Saya rasa sabar ya, semua butuh kesabaran ya. Karena memang kita dianggap aneh ya, kita dianggap aneh karena orang tua kita tidak mendapati Islam yang seperti kita dapati ya. Saya juga dulu begitu kaget ketika musik haram, saya kayak dengar sesuatu yang aneh, ini kok aneh musik bisa haram dari mana gitu. Saya nggak logis kok bisa haram. Tapi setelah kita pikirkan lagi ya memang haram. Artinya kita berilah maklum lah kita memberi uzur kepada orang tua yang dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah dengar kajian sunnah. Ya dia mendengar ada kiai, ternyata kiainya joget misalnya. Ya gimana? Ya dia lihat kiai ternyata merokok misalnya. Mungkin kiai jabat sama perempuan juga. Sehingga dia menganggap inilah Islam yang benar, inilah Islam moderat, ini Islam yang benar. Ya, kita akhirnya dianggap ekstrim, dianggap radikal berlebihan. Padahal Islam yang benar dalam mazhab manapun ya seperti ini. Bahwasanya ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh memakai mazhab manapun. Cuma ada contoh yang dia lihat yang tidak sesuai dengan kita lakukan. Maka timbullah dalam diri mereka bahwasanya kita berlebihan. Nah, saat itu kita butuh kesabaran. Dan saya selalu ingatkan sama orang tua kita harus bersabar ya. Orang tua dulu didik kita juga sabar, mau suruh belajar, baca, sabar, kemudian mereka begitu sabar didik kita, saatnya kita sekarang bersabar didik mereka. Jangan angkat suara. Kalau mereka tidak terima ya sudah, nanti ada saat-saat kita ajak diskusi lagi. Kalau enggak kita doakan. Jadi gabungan antara nasihat dengan penuh kelembutan disertai dengan doa. Terkadang kita kurang doanya, sehingga tidak nyambung-nyambung karena kita mungkin enggak menangis di sholat malam, doakan kedua orang tua kita. Kita doanya juga asal-asalan ya. Ingatlah bagaimana jasa mereka terhadap kita masih kecil, perjuangan mereka, susahnya mereka. Maka saatnya kita bersusah-susah untuk mereka, ini pahala besar. Kita mendakwahi mereka, berhasil enggak berhasil dapat pahala besar. Karena itu berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di antara bentuk bakti yang paling besar adalah mendakwahi orang tua. Saya ingatkan hal ini ya. Kita disuruh berbakti kepada orang tua. Di antara bentuk bakti yang paling besar adalah mendakwahi orang tua. Masalah berhasil enggak berhasil bukan urusan kita. Anda mendakwahi mereka dengan penuh kelembutan disertai dengan doa yang tulus, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya para dokter yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.